ada telur balado, ikan tongkol, tempe orek, terong balado. Wah, pasti semua sepakat kalau itu semua adalah menu andalan warteg. Penyelamat kantong warga kota besar, pundi emas penduduk Tegal, dan makanan akhir bulan sobat-sobat miskinku. Kenapa sih warteg bisa eksis di kota besar? Jadi gini. Dulu warteg itu udah berkembang di Jakarta sejak tahun 70-an. Banyak orang-orang pergi ke Jakarta untuk mencari kerja. Kemudian di antara pekerja-pekerja itu kan membutuhkan makan itu. Orang-orang itu di antaranya juga menjual makanan kecil untuk pekerja-pekerja itu. Dulu kan bentuknya kayak tenda-tenda itu, belum pakai warung itu. Dan hidupnya selalu dikejar-kejar oleh Satpol PP karena di tenda-tenda pinggiran jalan itu yang saya tahu begitu. Jadi heboh lah ketika itu banyak orang-orang untuk Jakarta. Intinya mencari kerja. Wah gelas ya perjuangan orang-orang pada kala itu ya buat warteg doang loh itu. Nah tapi di Tegal sendiri gimana sih ceritanya sampai ada warung Tegal? Oh ternyata dulu orang-orang Tegal itu udah jago masak dari abad ke-17. Orang Tegal dari dulu sudah biasa asli masak ketika zaman Sultan Agung itu. Eranya Sultan Agung mau menyerang Betawi, itu Tegal menjadi lumbung padi, menjadi lumbung makanan. Ketika orang-orang Mataram itu menyerang Betawi, kita mensuplai makanan. Kan Belanda mengklaim bahwa Tegal sebagai lumbung orang-orang Belanda. Jadi Tegal dari dulu sudah terbiasa untuk membuat masakan untuk orang-orang banyak. Jadi barangkali dari sana ditarik kesimpulan bahwa orang-orang warteg itu sudah secara naluriah punya kebiasaan membuat masakan secara kolosal itu. Oke. Jadi nenek moyangnya emang bukan pelaut ya, tapi petani yang pinter masak. Selalu ada itu tadi, menu-menu pertanian tadi dari pare, oyo, walu, ore, itu yang mudah didapat, ya kan, nggak begitu repot. Hampir sama mesti ada itu. Ya makanan tradisi yang cukup merakyat lah. Sekarang sudah banyak perkembangan. Ya itu seperti ada dagingnya lebih banyak. Nah itu tuh, kalau di zaman itu kan emang gampang banget dapat bahan bakunya, jadi harganya murah kan. Nah kalau sekarang kenapa warteg itu harganya masih murah? Ada rahasianya, saya tanya sama mereka, kenapa bisa Anda lebih murah tadi yang saya katakan? Belanjanya sama, pasarnya sama, harganya sama, tapi Anda bisa menjual murah. Karena apa? Itu bumbunya beda. Ada pengurangan dalam bumbu-bumbu. Wah, jadi penasaran nih gimana sih rasa makanan di warteg yang ada di Tegal? Orang Tegal itu kan terkenal dengan makanan gurih gitu loh. Kalau orang Solo, Semarang itu kan manis. Orang Padang pedes gitu. Tapi kalau orang Tegal itu ciri khasnya adalah gurih. Gurih itu gabungan antara manis, pedes, asem digabung jadi satu, itu gurih. Oh, kayak di daerah lain, sate Padang. Kalau di Padang itu disebutnya sate doang kan. Kalau warteg di Tegal disebutnya apa? Ini yang kemudian di Tegal itu terkenal kalau kamu punya warteg belum pernah dagang di luar kota, namanya bukan pengusaha warteg gitu, tapi pengusaha rumah makan. Segini banyaknya warteg, ternyata bisnis warteg masih menarik ya. Dan percaya nggak, bahkan sekarang ada franchise warteg, like oh my god. Ini saja sudah di atas 200 sebenarnya. Ya tetap sesuai permintaan orang-orang. Makin ke depan kan emang orang-orang makin tahu bisnis kami ya. Dan mereka tuh banyak kan tertarik, terutama orang-orang yang emang sudah mendekati pensiun. Dia biasanya di zona aman, dia kerja mungkin 2-3 tahun, 1 tahun sebelum pensiun. Itu biasanya banyak yang emang pengen gabung dengan kami. Oh menarik. Kita kan harus selalu berinovasi ya, biar tidak ketinggalan zaman lah ya. Jadi harus ada apa-apa yang baru ya kita terapkan. Biar orang nggak jenuh lah, jangan itu-itu saja. Kalau bosen jadi pegawai, bisa kali ya bisnis warteg. Karena terbukti, pecinta warteg bisa dari kalangan manapun. Dan harganya juga cocok sampai akhir bulan.